Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Putra Online bersama saya Putra. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu bagaimana membuat halaman dan membuat menu navigasi di WordPress. Oke, kita masih menggunakan themes sebelumnya. Oke, ini ya, belum diapa-apain themesnya. Nah, sekarang kita akan membuat halaman-halaman terlebih dahulu. Jadi step awalnya kita membuat halaman dulu. Untuk membuat halaman baru, kita ke menu page, kemudian kita bisa lihat all page-nya dulu. Nah, defaultnya WordPress memiliki halaman privacy policy sama sample page. Ini bisa kita hapus, checklist saja, kemudian move to trash, lalu apply. Oke, ini saya tutup dulu. Nah, kita bisa buat halaman baru. Oke, kita akan siapkan halaman home, about us, product, dan contact misalnya. Saya ketik home di sini. Ini halaman home. Oke, saya publish dulu ya. Nah, ini untuk mempublish halaman. Kalau misalnya sudah terisi semua, bisa dipublish di sini. Oke, tapi sekarang stepnya kita siapkan dulu halaman-halamannya. Saya klik publish. Seperti itu. Oke, kemudian saya buatkan page baru lagi. About us. Ini. About us. Saya klik publish. Publish lagi. Oke, kemudian halaman baru lagi. Produk. Ini halaman produk. Saya publish. Publish lagi. Dan terakhir contact. Contact. Ini halaman contact. Publish. Publish lagi. Oke, kita lihat di all page. Nah, kita sudah punya 4 halaman ya. Home, about us, product, dan contact. Oke, tapi memang halamannya belum ada isinya, kita hanya nulis satu baris teks saja. Nah, sekarang kita akan membuatkan menunya dulu sebelum kita mendesain atau mengisi halamannya, supaya kita nanti lebih gampang mengakses halaman-halaman itu, jadi kita siapkan menunya terlebih dahulu. Oke, untuk membuat menu, kita ke Appearance, lalu Menu. Oke. Nah, kita buatkan nama grupnya menu. Nama grup menunya dulu. Oke, misalnya saya kasih nama main menu atau menu utama. Kemudian di sini sudah otomatis muncul ya page-page yang tadi kita buat. Jadi pertama saya untuk custom link saya hapus, saya remove. Oke, tinggal semua page-nya. Nah, untuk mengurutkan menu yang mana sebelah kiri, yang mana sebelah kanan, kita tinggal urutkan dari atas. Oke, kalau yang paling atas berarti dia paling kiri. Oke, kemudian produk dulu saya taruh home product, about us, contact seperti itu. Oke, jadi paling kiri home, kemudian di sebelahnya ada produk, kemudian sebelahnya lagi ada about us, sebelahnya lagi ada contact. Oke, kita create dulu di sini. Kemudian kita checklist primary menu, lalu kita save. Oke, hasilnya kita lihat. Saya refresh halamannya. Oke, di sini muncul ya, home, product, about us, contact. Seperti itu. Kalau saya klik home, oke, teksnya hanya ini, produk juga seperti itu, dan yang lain juga seperti itu.
Oke. Nah, tahap berikutnya adalah kita perlu mengatur main page-nya, oke, yaitu halaman home. Main page itu artinya ketika halaman websitenya diklik tanpa menyebutkan URL home, seharusnya halaman home-nya yang tampil. Nah, tetapi kita belum setting, maka yang muncul adalah halaman artikelnya atau halaman blognya. Oke, untuk mengaturnya kita ke sini, ke setting, reading. Oke, nah di sini your latest post, defaultnya saat ini your latest post, your homepage display, a static page, kita pilih dulu home, seperti itu. Nah, untuk post page ini adalah halaman blog, artinya ketika, atau artinya halaman blog kita, untuk melihat artikel kita, kita perlu ke halaman apa. Nah, di sini belum kita buat, saya buatkan dulu. Tapi ini bisa saya save terlebih dahulu. Saya save. Oke, saya buat page baru. Oke, saya kasih nama blog. Tidak perlu diisi, karena nanti isinya adalah artikel. Saya publish saja. Oke, saya kembali ke menu, karena tadi belum ada halaman blog ya. Nah, saya klik View All. Nah, kita lihat di sebelah kiri ini, kita bisa membuat menu dari page yang kita punya, atau dari post. Oke, di sini kita baru punya post Hello World, atau artikel. Kemudian kita bisa buatkan custom link, misalnya ada menu ketika diklik mau ke halaman YouTube misalnya, ke channel YouTube kita. Nah, kita bisa masukkan URL-nya di sini, kemudian link-nya apa. Oke, untuk sementara saya kosongkan dulu. Atau berdasarkan kategori artikel. Biasanya kalau bentuknya adalah blog, menunya adalah kategori artikel. Tapi di sini saya ambil yang blog dulu. Nah, kalau di sini tidak muncul semua, kita ke view all. Oke, lalu saya pilih blog, saya add to menu. Oke, misalnya saya taruh di sini, atau setelah produk juga bisa. Lalu saya save. Kemudian saya kembali lagi ke setting tadi, di reading. Post page-nya saya pilih blog. Oke, saya save. Hasilnya saya klik, atau saya refresh dulu ya. Nah, oke. Jadi ketika halaman utamanya atau homepage pada websitenya dibuka, atau ketika kita hanya menyebutkan URL domainnya saja, maka yang diakses adalah homepage-nya. Oke, seperti ini. Home, produk, nah di sini ada slash produk, blog, nah ini nanti isinya adalah artikel, about us, lalu contact, seperti itu. Oke, supaya terlihat lebih seperti website, saya akan isi data dummy. Saya siapkan teks lorem ipsum dulu. Untuk teks dummy-nya saja ya, saya copy teksnya, kemudian saya isi di halaman-halaman tadi. Oke, misalnya seperti ini. Oke, mungkin 2 paragraf cukup, saya copy saja, hanya supaya terlihat halamannya ada isinya aja dulu ya. Produk juga seperti itu. Oke, kemudian halaman berikutnya, about us. Update. Kemudian contact.
Saya update. Oke, kita lihat, saya refresh. Nah, oke, ada isinya ya. Kemudian produk, blog, kalau blog dia akan mengambil dari artikel, about us, dan contact. Oke, lalu satu lagi, misalnya saya ingin menambahkan gambar di halaman home, jadi saya enter. Nah, di sini saya tambahkan gambar, kita klik icon gambar yang ada di sebelah kanan, add image ya. Oke, lalu kita bisa pilih, kita bisa upload, atau kalau sudah ada atau sudah pernah ada gambar, kita tinggal klik media library, atau kita ambil gambarnya dari website lain, kita tinggal copy URL-nya. Oke, di sini saya pilih upload. Oke, saya akan pilih gambar, misalnya gambarnya adalah, nah, untuk contoh aja ya. Oke, seperti itu. Saya update. Ya, kita lihat hasilnya. Nah, oke. Seperti itu cara menampilkan gambar pada halaman WordPress ya. Kita tinggal isi di halaman-halaman lainnya. Oke, kita tinggal tambahkan gambar di halaman-halaman yang lain. Oke, untuk video kali ini sekian dulu pembahasan saya. Jadi di sini kita sudah berhasil membuat halaman-halaman website dan membuat menu. Oh, mungkin satu lagi. Bagaimana cara membuat submenu? Misalnya saya punya beberapa produk di sini. Oke, saya contohkan. Misalnya saya punya produk 1 dan produk 2. Produk 1, saya publish, kemudian produk 2, ini produk 2. Saya publish lagi. Nah, lalu saya ke menu. Oke, di sini sudah muncul produk 1 dan 2. Saya add to menu. Oke, kemudian saya drag ke produk, tapi agak geser ke kanan. Seperti itu. Nah, saya tukar posisinya produk 1 dan 2. Nah, di sini muncul sub item. Nah, artinya dia akan menjadi sub menu. Saya save. Saya refresh. Oke, nah di sini kelihatan. Oke, ada anak panah ke bawah. Nah, itu artinya dia punya sub menu di situ. Oke, nah ini muncul sub menunya. Oke, seperti itu cara membuat menu, sub menu, dan halaman-halaman baru pada WordPress. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan project website ini di video berikutnya. Terima kasih.